Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Islamnya Ratu Balqis. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Al-Quran mengabadikan ungkapan Ratu Saba atau Ratu Balqis yang akhirnya beriman dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapati megahnya istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ungkapan Ratu Saba itu terdapat pada surat An-Naml ayat 44 yang artinya, kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka, tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya dia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah sendiri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Kala itu, negeri Saba terkenal sebagai negeri yang kaya dengan potensi alamnya. Negeri itu dipimpin seorang ratu. Banyak riwayat menyebutkan bahwa nama ratunya adalah Balqis atau disebut dengan Ratu Saba. Dia memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ratu Saba adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat negeri Saba hidup sejahtera. Ratu Balqis telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bukan raja, seorang raja, melainkan juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memiliki kekuasaan yang sangat luas. Bahkan, manusia dan jin tunduk padanya. Setelah Ratu Saba mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung hutut yang isinya adalah sebuah seruan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Saba tidak sombong dan agar menjadi seorang yang muslim, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran, surat An-Naml, ayat 30 hingga 31. Ratu Balqis pun mengadakan pertemuan dengan para penasehat dan para pembesar di kerajaannya. Ratu Saba meminta pertimbangan kepada para pembesarnya berkaitan dengan sikap kerajaannya pada seruan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ratu Balqis adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan yang diplomatis dan juga demokratis, sehingga tetap meminta pendapat orang-orang di sekitarnya sebelum beliau mengambil keputusan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, terdapat pembesar atau penasihat kerajaan yang menyarankan untuk melawan kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi, Ratu Balqis menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Ratu Balqis khawatir apabila melakukan perlawanan ke kerajaan Nabi Sulaiman akan mengalami kekalahan. Ungkapan ketakutan Ratu Balqis ini juga diabadikan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 34. Akhirnya Ratu Balqis memilih jalur negosiasi. Ratu Balqis mengirimkan utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Balqis itu membawakan hadiah bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah utusan itu tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman merespon utusan Ratu Balqis yang membawa hadiah itu dengan mengatakan bahwa anugerah Allah yang diberikan kepadanya jauh lebih baik daripada hadiah tersebut. Sebenarnya, hadiah ini juga sebagai ujian dari Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah Nabi Sulaiman itu benar-benar nabi atau hanya seorang raja yang haus harta? Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam tak silau dengan harta yang dihadiahkan oleh Ratu Balqis tersebut. Karena karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman jauh lebih besar ketimbang manusia lainnya. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan para pembesar di kerajaannya dan bertanya tentang siapa yang dapat memindahkan singgasana Ratu Saba. Lalu jin Ifrit yakni dari golongan jin yang paling tangguh menyatakan bisa memindahkan singgasana kerajaan Saba
Bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya. Tapi kemudian ada seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, juga menyanggupinya. Bahkan, ia sanggup memindahkan singgasana Ratu Sabak sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Orang tersebut bernama Asif bin Barkayah. Maka, Asif bin Barkayah mendatangkan singgasana Ratu Sabah. Setelah singgasana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman meminta untuk mengubah sedikit bentukannya. Karena Nabi Sulaiman bermaksud untuk menguji kecerdasan Ratu Balkis yang akan datang. Lalu setibanya Ratu Balkis, maka Nabi Sulaiman alaihissalam menguji ketelitian Ratu Balkis. Kemudian beliau bertanya, "Apakah singgasana di negeri Sabah sepertinya ada di hadapannya?" Ratu Balkis pun mengakui bahwa singgasana tersebut seperti singgasana yang di negeri Sabah. Nabi Sulaiman pun kemudian meminta kepada Ratu Balkis untuk memasuki singgasana tersebut. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk membangun istana dari permata kaca, seperti air putih di bawah lantai kaca yang sangat jernih tersebut dapat terlihat air dan ikan-ikan. Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan ini agar Ratu Balkis memiliki rasa hormat terhadapnya dan agar mengukuhkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah. Ketika Ratu Balkis melihat lantai, dia mengira itu adalah air. Ratu Balkis pun mengangkat pakaiannya sehingga tersinggap kakinya. Kemudian Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi. Setelah itu Ratu Balkis takjub dan kemudian ia beriman. Ratu Balkis lalu menunjukkan ketauhidan dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saba ayat 15 hingga 17. Sesungguhnya bagi kaum sahabat ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan rohmu adalah roh yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon sinder. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka sendiri. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam, bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengabaran bahwa hanya sedikit di antara hambanya yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah anak keturunan Sabah ini adalah salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kabar-kabar kaum yang dibinasakan dan diazab kepada orang-orang yang tinggal berdekatan dengan bangsa Arab. Mereka menyaksikan langsung peninggalan-peninggalan serta saling menceritakan kabar kehancuran kaum tersebut dengan tujuan mereka akan lebih membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan lebih dapat menerima peringatan dari beliau. Sabah adalah suatu kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Nama lengkap Sabah adalah Sabah bin Yasbud bin Yarufton. Tempat tinggal mereka berada di suatu daerah yang disebut dengan Ma'arif. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada mereka nikmat yang sangat besar, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dan mencabut nikmatnya, dan itu adalah balasan yang setimpal untuk orang yang kafir. Di dalam hadis Tirmizi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang siapakah sahabat itu. Lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu?"
Apakah dia itu nama suatu tempat atau nama wanita? Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab, bukan negeri atau seorang wanita, tetapi sahabat. Adalah seorang lelaki yang melahirkan 10 anak berbangsa Arab. 6 di antara mereka menuju ke arah kanan, yakni Yaman, sedangkan keempat lainnya menuju ke arah kiri. Mereka yang berjalan ke arah kiri adalah Lasem, Juzam, Rosam, dan Amila. Sedangkan yang mengharap berkah adalah Az, Ash'ari, Himyar, Kinda, Mazij, dan Anmar. Seseorang bertanya, siapa itu Anmar? Kemudian beliau menjawab, dia adalah orang-orang yang di antara Khosam dan Bajilah. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Abu Aisyah berkata, hadis ini hasan dan gharib. Berdasarkan literatur sejarah, sahabat juga dikenal dengan nama Abdul Syamsi, yang artinya penyembah matahari. Ke-10 orang anak sahabat tersebut sekarang dikenal sebagai nama-nama kabilah. Kerajaan Sabah adalah kerajaan yang berdiri sejak ke-10 Masehi atau sebelum kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Balqis istri Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Perlu diketahui bahwa Ratu Balqis termasuk keturunan Sabah dan pernah memimpin kerajaan Sabah. Pada abad itu pula lah dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup seluruh Jazirah Arab, bagian selatan Laut Merah Eritrea, dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'arib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari Son'a, yaitu ibu kota Yaman. Saat ini kerajaan Sabah mengalami kehancuran. Pada tahun 550 Masehi, kerajaan Sabah juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya. Pada tahun 24 sebelum Masehi, tentara kerajaan Sabah berhasil menaklukkan tentara Marcus Aurelius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Kerajaan Kaum Sabah ini terkenal dengan hasil alamnya, sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian, kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan keadaan mereka di dalam Al-Quran, yang artinya, bagi kaum sahabat, ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 2 kebun itu sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara 2 gunung di Ma'arif. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Dikutip dari Alkitab Al-Bahrul Madid, Ibnu Abbas berkata, negeri Sabah terletak jarak 3 farsa dari ibu kota Yaman. Sabah adalah negeri yang subur, aneka pepohonan tumbuh rindang dan berbuah lebat. Di sana digambarkan saat seorang wanita keluar rumah dengan keranjang anyaman di atas kepalanya. Lalu, dia berjalan di atas pepohonan yang tumbuh di negeri itu. Dipastikan keranjangnya penuh dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan. Digambarkan pula saat seorang pria keluar rumah hendak mengunjungi sanak familinya dengan keranjang anyaman atau pinggan di atas kepalanya. Dipastikan pinggannya penuh dengan aneka buah-buahan. Sebelum ia sampai tujuan, dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan oleh hembusan angin, tanpa perlu menjulurkan tangan untuk meraihnya. Sabah adalah negeri yang nyaman, bersih, baru, darah segar hingga tidak ditemui seekor nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, dan ular pun di sana. Saat datang rombongan tamu dari negeri lain, dengan hewan kutu dan binatang-binatang kotor di pakaiannya, dipastikan binatang-binatang tersebut akan mati oleh kesegaran dan kebersihan udara di negeri Sabah. Lembah di negeri Sabah menjadi sangat subur karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak.
Bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'arif atau Bendungan Arim. Bendungan itu berukuran panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, dan tinggi 16 meter. Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangunnya adalah Raja Sabah bin Yasjub. Adapun di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Balkis karena terjadi pertikaian sebelumnya di kaumnya dalam pemanfaatan air lembah tersebut, sehingga mereka saling membunuh untuk merebutnya. Maka Ratu Balkis berinisiatif untuk mendirikan bendungan itu. Dengan adanya bendungan itu, kaum Sabah tidak perlu merasa takut akan persediaan air dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan kebun-kebun mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kewajiban bagi mereka terhadap karunia yang mereka terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menikmati nikmat yang Allah berikan itu dan untuk bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Maksud dari negeri yang baik adalah negeri yang baik hawa dan suhunya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bakawi. Adapun pengertian Rabb yang Maha Pengampun adalah yang Maha mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian senantiasa berada di atas tauhid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebelum Ratu Balkis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah beliau memeluk Islam, maka kaumnya pun mengikutinya sampai kurun waktu tertentu. Kaum Sabah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 rasul kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka dan menghancurkan bendungan yang telah mereka buat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir." Al-Arim. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Arim pada ayat tersebut. Makna Al-Arim yang mereka sebutkan adalah memiliki beberapa versi. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Arim itu adalah bendungan. Ada yang mengatakan itu adalah air yang ditampung. Bendungan versi lain menyatakan Al-Arim adalah air yang sangat besar. Sebagian beranggapan itu nama lembah. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Arim adalah tikus yang menghancurkan bendungan. Dan yang terakhir, mengatakan Al-Arim itu sebagai nama banjir yang menjadi penyebab hancurnya bendungan Ma'arif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bendungan itu. Hampir seluruh literatur tafsir disebutkan bahwa disebabkan kehancuran bendungan adalah adanya seekor tikus besar, lebih besar daripada kucing. Tikus-tikus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melubangi bendungan itu. Ada sebab lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asyur rahimahullahu ta'ala, yaitu pertama, dikarenakan terjadinya perang saudara di antara mereka, sehingga tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu. Dan yang kedua, dikarenakan ulah musuh-musuh kaum Sabah pada saat itu yang dengan sengaja menghancurkan bendungan itu. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan bendungan tersebut. Kehancuran bendungan Ma'rif terjadi sekitar tahun 54. Kehancuran bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum Sabah dan kehancuran kerajaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'arif dengan firman Allah yang artinya, "Dan kami ganti kedua pohon mereka,
dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit dan sedikit dari pohon sider. Kedua kebun mereka yang menjadi sumber penghidupan kekayaan dan kekuatan mereka digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebun yang jelek yang tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka. Dengan keadaan seperti itu, kaum sahabat tidak bisa bertahan, sehingga hancurlah kerajaan mereka. Kehancuran ini diperkirakan terjadi pada tahun 550 Masehi. Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. 6 kabilah dari kaum Saba berpencar di Yaman, dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa itu semua adalah akibat ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah dan menyembah selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." Kehancuran kaum sahabat merupakan kisah yang sangat mengerikan. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan nama surat Saba. Hal ini agar orang-orang terus mengingat, membicarakan, dan mengenang kisah ini. Di akhir kisah kaum Saba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur." Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.